Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi qala wa la tamshi fil ardi maraha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, la tafrah bi jami'i ma anta fihi bahwa syai'un zailun an qaribin. Kata beliau, la tafrah bi jami'i ma anta fihi bahwa syai'un zailun an qaribin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau memberikan petuahnya dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani. Kata beliau, la tafrah bi jami'i ma anta fihi. Janganlah kalian berbangga dengan seluruh sesuatu yang kalian miliki. Jangan kalian berbangga, jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh dengan seluruh sesuatu yang kalian miliki. Bahwa syai'un zailun an qaribin, karena sesungguhnya sesuatu yang kalian miliki itu pasti akan hilang dengan waktu yang tidak lama. Sesungguhnya seluruh sesuatu yang kalian miliki pasti akan zailun an qaribin, pasti akan hilang dengan waktu yang tidak lama. Jangankan harta yang kita miliki, jangankan anak istri yang kita miliki, nyawa kita pribadi kita pun tidak bisa memiliki. Kapanpun bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sering memperingatkan kita jangan terlalu berbangga. Sangat banyak ayat-ayat di Quran yang ayat tersebut menyuruh kita untuk jangan berbangga-bangga, jangan sombong, jangan angkuh. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-An'am di ayat 44. Kata Allah, hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka berbangga dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami ambil, kata Allah, secara mendadak. Fa idza mublisun, maka ketika itu mereka sedang berputus asa. Ketika asik-asiknya berbahagia, ketika sedang bergembira, tidak mustahil beberapa menit kemudian Allah ambil nikmatnya. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, kami ambil, kata Allah, secara mendadak.
Tidak tahu, mungkin hari ini, detik ini kita berbahagia, kita berbangga dengan apa yang kita punya. Mungkin detik-detik berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengambilnya. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan dalam Quran surah Al-An'am di ayat 44. Ada lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita di Quran surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas di ayat 76. Apa kata Allah? Wa iz qala lahu qaumuhu la tafrah. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Ketika mengatakan bagi mereka Qarun, ketika kaumnya berkata bagi Qarun, la tafrah, janganlah engkau berbangga-bangga wahai Qarun. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berbangga. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang membanggakan dirinya. Kaumnya Qarun mengatakan bagi Qarun, la tafrah. Qarun ini nama beliau ialah Qarun bin Yashkhar bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub. Jadi kata Ibnu Jurayj, nama Qarun bin Yashkhar bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub, kayaknya kakeknya daripada Qarun ini sama dengan Nabi Musa. Musa bin Imran bin Qahis. Jadi sama kayaknya Qarun dengan kakeknya Nabi Musa. Sama kakeknya Qarun dengan kakeknya Nabi Musa. Jadi Qarun bin Yashkhar bin Qahis bin Lawi bin Ya'qub dengan Nabi Musa, Musa bin Imran bin Qahis. Jadi Qarun ini semasa hidupnya itu bisa dikatakan sangat kaya raya. Jadi kalau Qarun berbangga memang wajar. Kenapa? Kekayaannya di luar nalar manusia. Bayangkan Qarun itu mempunyai gudang harta yang sangat banyak. Dan sampai sekarang pun terkenal harta itu dengan harta Qarun. Kalau orang memiliki harta yang banyak, harta terpendam, sering dikatakan harta Qarun. Kenapa? Qarun ini Tuhan tenggelamkan dalam bumi. Qarun ini memiliki harta sangat banyak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat Qarun ini memiliki harta, memiliki gudang harta yang kunci gudangnya itu 60 bagal baru bisa membawanya. Jadi keledai, kumpulkan 60 keledai, membawa kunci-kuncinya gudang Qarun baru bisa. Satu kunci, satu gudang harta. Bayangkan 60 keledai kita kumpulkan, 60 keledai kita kumpulkan untuk membawa kuncinya saja itu baru bisa. Satu kunci, satu gudang harta. Jadi bayangkan seberapa banyak hartanya. Jadi kalau orang sekaya apapun hari ini mungkin masih tidak sekaya Qarunnya dulu. Karena harta kaya itu melimpah ruah. Karena kesombongannya, karena angkuhnya, karena berbangga-bangganya, Tuhan tenggelamkan Qarun di dalam bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hartanya dan juga Qarunnya Allah tenggelamkan di dalam buminya. Jadi ketika mengatakan kaumnya bagi Qarun, la tafrah, jangan berbangga. Sesungguhnya Allah tidak cinta dengan orang yang membanggakan dirinya. Allah Ta'ala itu benci, Allah Ta'ala murka dengan orang yang membangga-banggakan dirinya. Ini peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada orang yang membanggakan dirinya. Jadi sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan la tafrah bi jami'i ma anta fih, janganlah kalian berbangga-bangga dengan seluruh yang kalian miliki, bahwa syai'un za'il an qarib, karena seluruh yang kalian miliki itu akan hilang dengan waktu yang tidak lama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu dipahami makna berbangga-bangga ini berbeda dengan bersyukur. Jadi kudu kita pahami bahwa berbangga-bangga itu sangat jauh maknanya dengan syukur. Orang yang bersyukur berbeda dengan orang yang berbangga-bangga. Karena orang yang berbangga-bangga ini akan menimbulkan bibit sifat ujub, takabur, merasa paling baik, merasa paling mulia daripada yang lainnya, merasa lebih daripada siapapun juga. Ini bibitnya daripada sifat berbangga-bangga. Berbeda dengan sifat syukur. Kalau syukur jauh dari hal demikian. Bahkan syukur ini kata sebagian ulama bisa dilihat dari 3 ekspresinya. Ekspresi yang pertama bisa kita lihat bahwa pengakuan dengan lisan dengan nikmat yang Tuhan berikan. Jadi dia mengakui dengan lisannya dengan segala nikmat yang Tuhan berikan. Yaitu ucapan alhamdulillah, segala puji ini milik Allah. Ketika dapat nikmat dia segera mengucapkan alhamdulillah. Namun yang kita pahami, yang harus kita pahami bahwa kalimat alhamdulillah ini hati-hati. Terkadang orang awam itu salah memahaminya. Ketika dipuji orang dia segera mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang awam terkadang masih muncul hatinya ketika dipuji itu malah bangga. Jadi alhamdulillahnya malah rusak. Berbeda dengan orang yang khawas, dia paham ketika dipuji orang dia sengaja mengucapkan alhamdulillah. Bukan alhamdulillah ketika dipuji, bukan. Tapi dia mengembalikan bahwa kalimat alhamdu, alif lam ini maknanya lil hasr. Habis. Maksudnya maknanya lil hasar, maknanya untuk menghabiskan. Maksudnya ketika dipuji orang dia mengucapkan alhamdulillah, dia menghabiskan segala pujian ini bukan miliknya, namun milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati di sini kalau kita tergelincir makna alhamdulillah. Dipuji orang, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ingat jangan kita bangga dengan mendapatkan pujian tersebut, namun kembalikanlah pujian hanya untuk Allah. Karena kalimat alhamdu alif lamnya lil hasar. Alif lamnya maknanya untuk menghabiskan segala pujian cuma milik Allah, bahwa dia tidak pantas untuk dipuji, yang pantas cuma Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kata sebagian ulama, dari orang syukur itu bisa dilihat ekspresinya bahwa kepatuhan anggota tubuhnya dengan ibadah yang diperintahkan. Di orang itu semakin dia syukur, bisa kita lihat semakin banyak ibadahnya. Karena kepatuhan anggota tubuhnya dengan ibadah yang diperintahkan. Jadi berbohong kalau orang itu mengatakan syukur, kalau ibadahnya malah berkurang. Dapat nikmat dia bersyukur namun ibadahnya kurang, berarti syukurnya ini masih cedera. Syukurnya ini karena orang yang benar-benar bersyukur ketika dapat nikmat dia malah meningkatkan ibadahnya. Lalu ekspresi yang ketiga kata sebagian ulama bisa dilihat daripada syukurnya hati dengan memusyahadahkan nikmat kepada Allah. Syukurnya hati dengan memusyahadahkan nikmat tersebut kepada Allah, dengan menyaksikan nikmat tersebut datangnya daripada Allah. Ini syukurnya. 3 macam tersebut ekspresi orang-orang syukur yang bisa dilihat, berbeda dengan orang-orang yang berbangga. Sehingga dikatakan oleh Abu Usman Al-Maghribi, kata Abu Usman Al-Maghribi, syukurnya orang awam itu terkait
dengan harta, dengan pakaian, dengan kemewahan dan lain sebagainya. Berbeda kata Abu Usman Al-Maghribi, kalau syukurnya orang-orang Khawas, mereka itu ialah syukurnya mereka ialah merupakan pengertian pemahaman yang masuk ke dalam batinnya. Jadi syukur mereka itu pemahaman yang masuk ke dalam batinnya tentang bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut Abu Usman Al-Maghribi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Paman daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi memiliki paman sekaligus guru ilmu tasawufnya yang bernama Sari As-Saqati. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi, beliau Junaid bin Muhammad bin Junaid. Beliau ini memiliki paman, dari kecil sudah digembleng pamannya. Pamannya pun seorang aulia Allah yang bernama Sari As-Saqati. Dari kecil ketika umur 7 tahun dikata sang paman kepada Imam Junaid, kata paman Imam Junaid, wahai Junaid, apa makna syukur? Padahal beliau masih kecil, baru 7 tahun. Namun terucap dari lidahnya Imam Junaid, apa kata beliau? Syukur itu ialah ketika seseorang tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmatnya. Jadi beliau menjawab spontanitas. Namanya anak-anak, jawabannya spontanitas. Namun dari hati yang bersih muncullah jawaban tersebut. Syukur kata Imam Junaid ialah ketika seseorang itu tidak maksiat kepada Allah dengan nikmatnya. Diberi nikmat, dia tidak menggunakannya kepada maksiat. Ini menurut syukurnya Imam Junaid yang ketika itu baru berusia 7 tahun. Dan kalau kita pikir-pikir, di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang lepas daripada nikmatnya. Jadi sulit untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semua yang ada dalam dunia ini kalau kita renungi, kita resapi, semuanya adalah nikmat. Bahkan terkadang sesuatu yang kita anggap jelek, sesuatu yang kita anggap tidak enak dengan diri kita, itu pun sebenarnya nikmat di dalamnya. Contohnya ketika kita sakit. Ketika seseorang sakit, secara zahirnya dia mendapat ujian. Penyakitnya tidak mau sembuh-sembuh. Namun di balik ujian tersebut, di balik sakitnya tersebut ada nikmat. Nikmatnya apa? Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya. Dan di sini pun tetap terbersit nikmat di dalamnya. Jadi segala sesuatu apapun, kalau kita mau merenungi, pasti di dalamnya ada nikmat Tuhan. Itulah kenapa Tuhan katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Tuhan, selamanya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Meskipun orang itu sepintas banyak masalahnya, banyak ujiannya, namun di balik itu semua pasti masih terbersit nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada tamu mengunjungi Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Jadi ada seorang tamu mengunjungi Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari mengadukan bahwa tadi malam rumahnya itu kemasukan maling. Jadi dia mengadu kepada Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, wahai Imam, tadi malam rumah saya kemasukan maling, banyak harta yang diambilnya. Apa jawab Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari ketika ada orang yang mengadukan permasalahannya, ujiannya? Apa jawab beliau? Bersyukurlah kepada Allah. Orang ini sepintas mendapatkan ujian Tuhan. Kenapa rumahnya kemasukan maling dan banyak harta yang diambilnya? Namun Imam Sahal malah memberikan jawaban, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa kata beliau? Yang masuk tersebut hanyalah maling yang mengambil harta engkau.
bukan yang masuk tersebut adalah syaitan yang mengambil keimanan engkau. Jadi beliau mengibaratkan demikian, bersyukurlah kepada Allah karena yang masuk ke rumah engkau tersebut hanya maling, dan yang diambilnya pun cuma harta. Bayangkan, kata Imam Zunaid, kalau yang masuk itu bukan maling namun syaitan, dan yang diambilnya itu apa? Diambilnya adalah keimanan yang ada dalam hati engkau. Ini merupakan bala dan ujian yang sesungguhnya, kata beliau. Inilah para aulia, bagaimanapun keadaan mereka selalu ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu kata imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa jangan berbangga dengan seluruh apa yang kalian miliki? Beliau memberikan alasannya bahwa syai'un zailun an qaribin, maka sesuatu itu, maka semua yang kalian miliki itu akan hilang dengan waktu yang tidak lama. Beliau mengatakan demikian bukan tanpa alasan. Beliau mengatakan demikian bukan tanpa referensi yang kuat. Namun beliau mengatakan demikian karena beliau tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj di ayat 47. Apa kata Allah? Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj di ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanah mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhan engkau, satu hari di akhirat nanti, ka alfi sanah mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun waktu kita di dalam dunia. Di satu hari di akhirat nanti sama hitungannya ka alfi sanah, 1000 tahun mimma ta'uddun, daripada sesuatu yang mereka hitung. Jadi hitungan kita dalam dunia ini 1000 tahun, di akhirat nanti cuma satu hari. Bayangkan kalau kita hidup cuma 100 tahun, cuma berapa jam di akhirat nanti. Jadi sebanyak-banyaknya nikmat yang kita punya, sebanyak-banyaknya harta yang kita miliki, itu akan hilang dengan waktu yang sebentar. Kenapa demikian? Karena yang kita miliki cuma sementara, beberapa jam saja kalau dihitung dengan waktu di akhirat nanti. Bahkan di Quran surah An-Nazi'at ayat 46, apa kata Tuhan? Ka'annahum lam yarawnaha illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di akhirat nanti mereka melihat seolah-olah hidup dalam dunia ini seperti berada di waktu sore atau berada di waktu pagi. Jadi selama-lamanya hidup dalam dunia, di akhirat nanti cuma merasa kita hidup dalam dunia seperti berada di waktu asyiyah, di waktu sore atau di waktu pagi. Asyiyatan aw duhaha. Jadi cuma berapa jam waktu sore. Jadi orang yang hidup dalam dunia cuma merasa demikian. Itulah kenapa kata imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani, waktu itu sebentar. Karena di akhirat nanti orang-orang merasa hidup dalam dunia cuma seperti berada di waktu sore. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Yang merasa cuma berada di waktu sore atau di waktu pagi. Jadi sangat merugi kalau orang itu menghalalkan segala cara hanya mencari kenikmatan yang cuma dia rasakan berada di waktu sore atau cuma berada di waktu pagi. Rugi orang-orang demikian. Karena semua yang kita miliki syai'un zail an qaribin, akan hilang dengan waktu yang tidak lama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dunia dengan akhirat ini memiliki berbagai macam perbedaan yang signifikan. Jadi ada perbedaan dunia dan akhirat ini.
Ada beberapa perbedaan yang signifikan di antara dunia dan akhirat. Di antaranya dunia ini selalu mengalami perubahan. Jadi yang kita lihat ini pun akan berubah. Jangankan dunianya, penghuninya saja bisa berubah. Yang dulunya bayi jadi anak-anak, remaja, orang tua, lalu meninggal dunia, perubahan. Dunia ini dan segala penghuninya selalu berada dalam perubahan. Sedangkan di akhirat nantinya tidak ada perubahan sedikit pun. Di usia kita di akhirat nanti sampai kapanpun demikian, tidak ada perubahan. Ada lagi perbedaan yang signifikan dunia dan akhirat ini, bahwa dalam dunia ini membaur antara kematian dan kehidupan, tergabung antara kematian dengan kehidupan. Jadi selama-lamanya kita hidup pasti akan menemui kematian. Meskipun dokter sekalipun yang dia tahu obat apapun, tetap dia akan meninggal dunia. Karena memang dunia ini membaur, menggabung antara kehidupan dan kematian. Sedangkan di akhirat nantinya hanya ada kehidupan, tidak ada kematian. Ada lagi perbedaan yang signifikan dunia dan akhirat ini, bahwa dalam dunia adalah tempat kita bercocok tanam. Di kita dunia ini tempat kita bercocok tanam, beramal ibadah. Namun panennya cuma di akhirat. Jadi jangan mengharap panen dunia, karena dunia ini bukan negeri panen, namun negeri bercocok tanam. Dan yang terakhir perbedaan yang signifikan antara dunia dan akhirat, bahwa dalam dunia ini terkumpul orang-orang soleh dan orang-orang fasik. Di dunia ini terkumpul. Di yang dalam dunia ini ada orang yang soleh, ada orang yang fasik, ada orang yang zalim, terkumpul semuanya. Berbeda di akhirat nanti, Allah bedakan orang-orang soleh dan orang-orang zalim. Allah tidak kumpulkan dalam sebuah tempat. Kalau di dunia mau terkumpul mereka semua. Nah, inilah perbedaan-perbedaan yang signifikan antara dunia dan juga akhirat.